Ngurung-ngurung. Sinyal ngurung-ngurung. Sinyal. Oke. Ini kan nggak bisa ngeklik. Iya, masih. Sudah. Ada 7. Baru 7-an sambil ini. Pak Ci, kalau pengen Pak Ci, ini kok ya? Manis ya? Bentar, Mas. Apa? Belum, masih. Enggak, maksudnya sini kok belum muncul. Oke, so kadang lola sih, Pak. Soalnya ini sambil record. Kalau record itu memang udah. OSPK jaringannya. Mas, ini nggak pakai kabel loh ini? apa? Pakai kabel atau enggak jaringannya? Kabel. Oh, waiting semuanya. Kenapa? Waiting ini. Itu yang masuk itu Bisa ke anak-anak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, suara Ibu bisa didengar? Bisa. Ya. Suruh itu ya Pak ya, Pak. Chat. Silahkan untuk chat dan menampakkan wajahnya. Baru berapa enggak kelihatan di sini Pak? Di sini ada ya. Baru 44. Aurita Nunu. Oh iya. Aurita Marba. Silakan untuk menampakkan wajahnya. Halo. Shirley mana ini Shirley? Shirley dia. Ini mungkin tadi ya. Ini. Udah. Belum ya berarti berapa? Oh, ya. Yang udah tadi sudah ya. Dan ini ya. Riza Maulani. Naila Laras mana ini Naila Laras sama Riza Maulani? Ini. Fotonya masih proses ya. Kalau sudah ini lah ya. Ini itu yang siapa tadi?
Belum deh. Ini ya. Itu bukan. Ini ya Pak ya. Oh, sudah. Oh ya. Baru proses ya. Oke, tunggu tidak apa-apa. Ini sisa Pak ya. Auranita Marba. Halo, Auranita Marba, mana ini? Oke ya Pak, ini belum gitu ya. Terus Aditya, nah Aditya itu di mana tuh Pak? Masih proses apa? Enggak, udah itu ya. Riza Maulani, silakan untuk menampakkan diri. Baru 9. Gimana? Nunggu sama 100 apa enggak? Hah? Enggak. Udah mulai aja enggak apa-apa. Enggak. Iya, nanti dimatikan dulu, nanti dihidupkan pas itu, pas nanti komunikasi ya. Ibu Erangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pembelajaran berikutnya ini adalah untuk PKN yang harusnya tadi jam pertama, tapi karena ada suatu hal menjadi jam kedua yang tadi kamu sudah mengikuti ulangan agama. Gimana tadi ulangannya? Bisa mengerjakan semua? Semoga saja bisa dan mendapatkan nilai 100. Anak-anakku semua gimana? Sehat-sehat semua yang mengikuti ini sudah sehat ya? Masih ada beberapa teman yang belum bisa mengikuti. Semoga nanti kita doakan, semoga nanti bisa mengikuti, bisa bergabung. Yang mungkin sakit, kita doakan semoga lekas sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran tatap muka jarak jauh gitu. Anak-anakku semua, kemarin sudah kita pelajari, sudah terlewatkan untuk bab 1 dan sudah diakhiri dengan ulangan. Masih ada beberapa anak yang belum ulangan, nanti Ibu harapkan untuk ulangan susulan yang belum mengikuti ulangan. Dan juga Ibu ingatkan untuk mengumpulkan tugas-tugas itu berakhir tanggal 29 Agustus ini. Ya, masih Ibu tunggu, masih ada beberapa siswa yang juga belum mengumpulkan tugas-tugas. Ibu tunggu berakhir pada tanggal 29 Agustus, gitu ya. Nah, untuk berikutnya, mari kita pelajari bersama-sama, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita mulai untuk bab 2, sambil silahkan dipersiapkan buku kamu. Buku paket dan juga awal pernah Ibu sampaikan untuk kamu mempersiapkan selain buku paket atau buku catatan dan sebagainya, Ibu harapkan tiap anak memiliki buku kecil, saku kecil, buku Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya. Ibu harapkan dengan kamu punya buku itu dan nanti ada mungkin ada materi-materi yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 45, berarti kamu bisa membuka bukunya. Mungkin bisa ke itu tadi, Pak. Oke, materi. Sambil kamu siapkan ya, Ibu, kamu buka bukunya, pembelajaran mulai bab 2 itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus ke bawah Pak yang bab enggak. Oh, ya.
Nggih. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kamu untuk pembukaan walaupun ini lama tidak melaksanakan upacara ya, tapi pada waktu melaksanakan upacara terus berdua. Ya terus di bawahnya lagi Pak. Oh bab dua. Nah ini Pak. Ini. Oke. Ini Pak yang ini. Ini. Bab 2 pembukaan. Nah. Oke. Ibu ulangi anak semua. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kamu sudah tidak asing lagi untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah disahkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin bisa itu suara anaknya, Pak. Anak-anakku semua, sambil mengingat ya, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Itu adalah sistematika sebelum diamandemen ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan diamandemen. Amandemen itu apaan? Amandemen. Perubahan ya. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, mulai di amandemen. Sudah berapa kali amandemen ya? Undang-Undang Dasar 45? 4 kali amandemen, betul ya. 4 kali amandemen. Dimulai sejak tahun berapa? Dimulai sejak tahun amandemen yang pertama tahun berapa? 1999. Iya, betul. 1999. Terus yang kedua 2000, 2003, 2001, 4, 2002. Itu amandemennya. Kalau sistematika Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen tadi terdiri dari 3 bagian ya, yaitu pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Kalau setelah diamandemen hanya 2, yaitu apa? Pembukaan dan isi. Pembukaan dan pasal. Pembukaan dan pasal-pasal ya, pembukaan dan pasal-pasal. Itu hanya 2. Ya, betul. Ya, coba anak-anak ada yang jangan sambil main-main. Silakan untuk yang masih main silakan untuk tidak main, fokus pada pembelajaran. Siap, Bu. Ya, HP-nya hanya untuk pembelajaran. Ya, HP untuk pembelajaran. Jam ini mungkin bisa digunakan nanti ya. Sekarang silakan untuk pembelajaran. Ya, jadi tidak ada suara-suara permainan itu. Ya, terima kasih. Sudah semua ya. Kembali pada Undang-Undang Dasar sistematika tadinya. Sebelum amandemen ada 3, setelah diamandemen ada 2. Ya, pembukaan dan pasal-pasal. Nah, kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Udah hafal semua ya? Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita pelajari bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4 alinea. Ya. Ada 4 alinea. Ada 4 alinea. Batang tubuh. Kalau batang tubuh seperti amandemen ada 36 pasal. 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan menjelaskan isi batang tubuh. Yang akan kita pelajari ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 45 adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea tadi. Yang kedua apa? Nah, dalam kita mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan tujuan anak-anak semua setelah membaca uraian pada materi ini dan juga memperhatikan penjelasan dari Ibu,
Peserta didik mampu menjelaskan makna, alinea, dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Dan juga, 2, setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan menyintesiskan makna, alinea, serta pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juga, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga setelah mempelajari seluruh materi, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita dalam mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita pelajari yang pertama, next. Bagian A kita pelajari isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak semua hafal ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Hafal enggak? Kan setiap hari Senin mendengarkan itu otomatis bisa hafal. Mungkin tidak menghafalkan tapi sudah hafal gitu ya. Jadi ada 4 alinea. Ada 4 alinea. Coba alinea yang pertama. Alinea yang pertama, silahkan kelas 9A absen 26. Revita Putri Sadewi. Bunyinya bagaimana? Tidak dengar suaranya apa ya? Oh sudah. Halo? Revita Putri Sadewi. Dengar suara Ibu? Oh iya, halo? Halo Revita Putri Sadewi, absen 26, dengar suara Ibu? Halo? Ada enggak Revita? Kalau tidak ada, Salsabila 9B. Salsa 9B mana Salsabila? Saya Bu. Iya, silakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama bunyinya gimana, Mbak? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan beri keadilan. Iya, bagus ya. Bagus. Jadi yang lainnya di dalam hati dan Ibu percaya juga yang lain sudah hafal. Itu adalah iya. Saya bilang bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Mungkin tadi masih sama baca, enggak apa-apa, tapi Ibu harapkan lain kali udah hafal ya. Nah, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya di situ kan tadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi setiap bangsa itu mempunyai hak yang mutlak untuk merdeka. Ya, jadi setiap bangsa itu mempunyai hak yang mutlak untuk merdeka. Terus tadi juga ada di sana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu. Jadi karena kemerdekaan itu ada hak semua bangsa, hak asasi bangsa yang bersifat universal atau umum. Nah, di dalam alinea ini memuat dalil objektif. Ya, memuat dalil objektif. Yaitu apa? Dalil objektif itu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa? Karena penjajahan itu memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Karena dalam menjajah berarti kan menguasai. Padahal kita tahu bahwa semua manusia itu harkat dan martabatnya sama. Karena kita sebagai manusia itu kan dikaruniai hak asasi. Masih ingat kamu definisi dari hak asasi itu kan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti hak ini kan milik semua manusia, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibedakan mungkin kaya miskin, warna kulit, kedudukan dan sebagainya, semuanya sama. Nah, dalam alinea pertama tadi, jadi setiap manusia itu punya hak mutlak untuk merdeka. Makanya kita berusaha untuk dengan dalil objektif tadi bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka kita berusaha untuk memperjuangkan untuk kita itu tidak dijajah. Kita kan tidak mau dijajah ya, karena kita tahu semua bahwa dijajah itu kan tidak nyaman, karena segala sesuatu kita dipaksa, hak kita diminta dan sebagainya. Nah, maka kita nggak punya kebebasan, maka kita harus memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan. Itu ya. Nah, dalam alinea pertama tadi, dengan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia, maka kita berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi kita itu berusaha bagaimanapun caranya untuk melepaskan diri dari penjajahan. Itu adalah isi makna daripada alinea pertama, bahwa penjajahan kita tidak mau dijajah ya. Penjajahan di atas itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Khususnya bangsa Indonesia, kita berusaha untuk berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Itu ya. Mengapa tadi? Karena kita dengan kita dijajah sudah berantem, kita tidak bebas, berarti kita tidak bisa maju. Kita tidak bisa menentukan tujuan bangsa kita sendiri, karena kita selalu dikuasai oleh negara lain. Gitu ya. Itu untuk alinea yang pertama. Lalu untuk alinea yang kedua. Untuk alinea kedua, coba Rizky Yen Rahmatullah, kelas 9C. Ada? Halo Rizky Yen Rahmatullah, kelas 9C. Coba dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang kedua. Halo? Suara Ibu bisa didengar? Halo? Rizky enggak ada? Salafia Nur Yuniarti, 9E. Salafia ada? Salafia Nur Yuniarti, 9E ada? Halo, enggak ada? Sefi Feliana. Yang lain persiapkan. Regina enggak ada Regina. Regina 9G. Halo, Regina ada? Regina 9G ada? Iya. Enggak ada. Siva Listiana 9 enggak ada? Atau yang lain? Siapa yang coba di Azalia Abel 9F, coba dibacakan atau sudah hafal pembukaan alinea kedua. Halo, Azalia Abel 9F. Gimana Mbak? Ya, suaranya mana? Azalia Abel? Absen 5. Halo. Halo, suara Ibu bisa didengar Mbak Azalia Abel? Atau yang lain, Aska Azari atau Evelyn ini, Ahmad Ubaidil.
Salah satu siapa? Silakan untuk menyebutkan bagaimana bunyi pas pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang kedua. Halo? Halo, anak-anak bisa mendengar suara Ibu? Iya, iya. Salah satu siapa? Silakan. Untuk bunyi pembukaan Undang-Undang 45 alinea yang kedua. Ya, Bu. Iya, siapa? Menyebutkan nama, nomor absen. Ayeza, nomor absen 89H. 9H, ya silakan. Absen 89H, silakan. Yang lain dalam hati. Ya. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sentuh gerbang kemerdekaan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, betul sekali. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea kedua ini, ya tadi kan kita dalam alinea pertama tadi bahwa kita tahu bahwa kemerdekaan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka kita berusaha untuk merdeka lah. Untuk merdeka itu perlu diupayakan terlebih dahulu, tidak kita menunggu aja. Perlu dari dahulu bahwa bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan sehingga dengan kita merdeka bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri, gitu ya. Jadi untuk alinea yang kedua kita berusaha untuk mencapai kemerdekaan dengan tadi berusaha memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan. Ya, untuk merebut kemerdekaan. Nah, ini dengan kita berusaha untuk mencapai kemerdekaan, kita berusaha untuk berjuang. Tetapi setelah merdeka, ini bukan perjuangan yang terakhir, kita berusaha berjuang untuk merdeka. Nanti setelah merdeka, kita sudah bisa meraih kemerdekaan, itu dengan kemerdekaan itu kita atau bangsa Indonesia harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, cita-cita bangsa, yaitu seperti yang termuat dalam alinea yang kedua tadi, bahwa cita-cita nasional itu kita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini jelas negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan. Itu. Negara yang bersatu itu bahwa kita itu bangsa Indonesia mengendaki bersatu dalam kesatuan, bukan bersatu tapi bersatu tapi dengan bentuk kita dikuasai oleh negara lain. Bersatu kesatuan tapi dengan dikuasai oleh negara kita sendiri. Dan juga secara geografis, walaupun kita terpisah-pisah, kita tetap bersatu. Sebenarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Tadi merdeka, bersatu, lalu juga berdaulat. Berdaulat ini mengandung makna gimana? Berdaulat ini mengandung makna bahwa kita sebagai bangsa atau negara itu sederajat dengan negara lain. Kita bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Itu berarti kita berdaulat, berarti kita berkuasa di negara kita sendiri. Terus adil. Adil itu bahwa bangsa Indonesia harus mampu menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Nah, ini keadilan ini berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adalah adil. Dan bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan keadilan dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu. Terus juga tadi
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, makmur ini menghendaki bahwa negara mewujudkan kemakmuran bagi kesejahteraan warga negaranya. Dan di sini kemakmuran tidak hanya secara material, tapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Itu ya. Jadi baik material maupun spiritual. Itu dengan kita merdeka itu insya Allah kita bisa mendapatkan. Tapi kalau kita dijajah, itu kan berarti kita tidak bisa merasakan itu karena kita selalu tidak nyaman, selalu diperintah, dikuasai oleh negara lain. Nah itu makanya kita berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu untuk alinea yang kedua tadi karena dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Yang kemerdekaan itu diperjuangkan oleh para pendiri negara atau para pahlawan bangsa. Terus berikutnya adalah alinea ketiga. Alinea ketiga. Coba alinea ketiga silakan untuk dibaca atau dibacakan, silahkan. Siapa yang mau membacakan alinea ketiga? Revita Putri mungkin? Revita Putri ya, mendengar suara Ibu? Atau siapa silahkan langsung menyebutkan nomor absen dan nama. Silahkan sebutkan bunyi pembukaan universitas alinea yang ketiga. Amelia, D absen 32. 9C. Amelia tadi. Amelia silakan. Dian Amelia, 9G. Silakan, Mbak. Ya, halo, Dian, silakan. Yang lain dalam hati. Halo, Dian Amelia. Gimana? Dian Amelia, silakan. Suaranya mana ini? Ya, sudah, silakan. Pembukaan alinea yang ketiga gimana? Ya, itu. Tidak ada lima aja baca di sini, ya itu. Oh ya. Coba siapa yang lain? Siapa? Dia enggak. 9C absen 21. 9C absen 21, silakan. 9C absen 21. 9D, Bu. 9D absen 21. 9D absen 21. Ya, Reina Cipta, silakan. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Iya, betul, bagus. Makasih. Jadi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, alinea ketiga ini menjelaskan bahwa di situ ya, bangsa Indonesia itu meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan semata-mata usaha manusia, melainkan juga karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi pada waktu itu walaupun kemerdekaan itu dicapai atau diperjuangkan oleh para pendiri negara, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang religius, ya, bangsa yang beragama, itu kita meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan itu tidak hanya semata-mata karunia, tidak semata-mata usaha bangsa Indonesia, tapi melainkan karunia Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah juga karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga. Itu juga menunjukkan rasa syukur bangsa Indonesia dengan karunia dan keyakinan
akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu walaupun kita sudah berusaha, tapi kalau Tuhan atau Allah itu belum memberikan rahmat, belum mengendaki, mungkin kita tidak merdeka sampai sekarang. Nah, kita meyakini bahwa kemerdekaan itu menunjukkan rasa syukur kita. Itu kemerdekaan itu selain perjuangan bangsa Indonesia, juga atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi kita dengan berjuang dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa bisa mewujudkan kemerdekaan atau bisa mencapai kemerdekaan. Yang kemerdekaan itu merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang apa tadi? Bebas dan merdeka. Bebas kita bisa menentukan nasib kita sendiri, tidak dikuasai oleh negara lain. Itu ya. Jadi silakan fokus ke pembelajaran. Jadi alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahwa manusia itu merupakan makhluk Tuhan. Ya, coba ini siapa yang tanya berbicara sendiri itu nggak konsen. Silahkan untuk memperhatikan pembelajaran. Untuk kegiatan yang lain nanti. Halo anak-anak. Ya, sudah siap semua? Halo, sudah siap semua? Jangan bicara sendiri, halo. Jadi sekali lagi untuk alinea yang ketiga ini, dalam alinea yang ketiga ini, menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan yakinan pada kekuasaan Tuhan itu dapat menjadi faktor pendorong dalam penentu keberhasilan mencapai cita-cita. Gitu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk alinea yang keempat. Terakhir, alinea yang keempat, ya. Di dalam alinea keempat ini panjang, ya, panjang. Kamu biasanya untuk menghafalkan sulit, tapi dapat mudah kalau kamu tahu bahwa di alinea keempat itu ada dua hal yang penting bagi bangsa dan negara. Jadi alinea keempat itu di sana ada tujuan negara dan juga ada dasar negara. Masih ingat ya, jadi dalam alinea keempat itu ada isinya itu ada dua hal, yaitu ada tujuan negara dan dasar negara. Di sana kan berbunyi alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara yang dan seterusnya itu ya, yang lah itu ada tujuan negara di sana ada 4, yaitu yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, siapa yang tahu dilanjutkan? Yang kedua, tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 4, yaitu apa saja tadi? Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus ada lagi yang kedua? Ya, ya, memajukan kesejahteraan umum, betul. Yang ketiga, iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut yang keadilan sosial. Iya, bagus. Itu adalah dasar negara. Tujuan negara. Terus keduanya ada dasar negara. Di sana dilanjutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar gitu ya. Itu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Walaupun di sana tidak ada kata-kata Pancasila, tapi itu adalah sila-sila yang sah, Itu walaupun di sana tidak ada Pancasila. Nah, itu adalah dalam alinea keempat ya. Dalam alinea keempat di sana isinya ada 2, yaitu dasar negara dan tujuan negara. Dalam dasar negara itu, maka di sana juga dalam alinea keempat itu kita bisa bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kekuatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Itu termaktub dalam sila yang keempat itu ya. Negara musyawarah yang dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah bentuk negara Indonesia kesatuan. Pasal 1 ayat 2 di sana disebutkan juga kedaulatan dan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR, itu sebelum diamandemen. Setelah diamandemen, kedaulatan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu anak-anak diantaranya isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 4 alinea. Silakan nanti dipelajari lagi, ya, dipelajari lagi untuk yang isi dan makna. Dan Ibu harapkan kamu bisa hafal dan selain hafal juga tahu maknanya masing-masing alinea. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini karena merupakan kaidah yang fundamental, yang mendasar, karena di sana ada dasar negara, ada tujuan negara, maka tidak boleh dirubah. Nah, tadi undang-undang dirubah, Bu, ya. Undang-Undang Dasar 45 boleh dirubah, tapi yang tidak boleh dirubah itu adalah bagian undang-undang itu adalah pembukaan. Mengapa? Karena kalau mengubah pembukaan berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mengapa tidak boleh dirubah tadi? Karena merupakan kaidah pokok yang fundamental. Karena di dalamnya ada tujuan negara dan dasar negara. Itu. Nah, cukup itu aja anak-anak yang Ibu sampaikan. Nanti dipelajari lagi. Kalau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kita lanjutkan yang berikutnya besok yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga absen, silakan untuk absen, jangan lupa. Jangan lupa untuk absen. Ya, absen dulu ya, absen dulu. Absen dulu. Di sini yang itu bisa mengikuti 145 ini. Oh, 150. Ya. Oh ya. Silakan untuk absen dulu, jangan lupa. Jangan lupa absen dulu. Ya. Udah, silakan untuk istirahat. Udah, ya, bisa istirahat dan nanti memperhatikan atau masih memperhatikan untuk nanti tugas-tugas yang lain. Sedikit anak-anak, ini ternyata dalam proses pembelajaran daring ini, informasi sebentar ya, dalam pembelajaran daring setelah dievaluasi bukan ada, tapi banyak anak yang kurang memperhatikan informasi yang ada di grup-grup mapel. Tidak hanya satu mapel, tapi banyak mapel. Itu ternyata grup mapelnya tidak dibuka. Sehingga ketika ditanya, dijawab, banyak yang jawabannya tidak tahu informasi. Ini tolong, mapel itu untuk sering-sering diaktifkan, dibuka. Barangkali ada info-info yang mendadak, penting seperti tadi kan, informasi untuk PAE lewat PA, tidak lewat Zoom, dan seterusnya. Ini mungkin nanti dinamis seperti itu. Sehingga tolong, untuk grup mapel itu kalian buka, termasuk grup kelas. Kadang informasinya lewat grup mapel, kadang lewat grup kelas. Karena sangat disayangkan, bukan hanya 1, 2. Setelah saya hubungi langsung beberapa anak yang tidak aktif, itu ternyata jawabannya tidak tahu. Tidak masuk grup kelas. Tolong kekompakan kelas manapun, dari 9A sampai dengan H, saya minta teman-temanmu yang belum masuk grup kelas, belum masuk grup mapel, tolong untuk segera dihubungi. Kalau ada kendala, maaf, barangkali karena kendala teknis, sarana prasarana seperti HP dan sebagainya, kalian punya wali kelas, punya bapak ibu guru, hubungi. Ya. Tapi kalau yang seperti itu, japri. Oke, supaya semuanya baik-baik saja, semuanya bisa mengikuti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Begitu pesan dari saya kaitannya sedikit tentang pembelajaran daring ini. Kalian memang harus aktif, tidak satu sisi tetapi dua sisi, baik dari sekolah maupun kalian sendiri. Setelah terima informasi, tolong informasinya dibuka, dicermati, dipahami. Seperti hari ini mungkin ada yang menganggap tidak ada Zoom, padahal Zoom-nya jam kedua kan, itu partisipasi anak 150. Belum termasuk yang bergabung, nanti saya hitung yang di chat berapa. Mungkin 160-an sampai 170-an. Tetapi yang ini partisipan ada 150. Dan maaf anak-anak, kamu tidak usah panik ketika keluar sendiri, kemudian masuk sendiri.
itu masalah jaringan. Kamu nggak usah utik-utik, dilepas aja. Kecuali yang setelah diperingatkan beberapa kali oleh Bapak Ibu pengampu, kurang memperhatikan, tidak menampilkan wajah, itu diklik. Ada tanda tersendiri yang betul-betul karena sinyal, ya, tidak wajahnya tidak tampak, itu ada ciri tersendiri. Tapi ada yang sengaja tidak menampakkan wajah, itu ada ciri sendiri sehingga kadang langsung di off. Ya. Nah, begitu anak-anak, kita minta kerjasamanya supaya semuanya baik. Begitu, sukses untuk kalian. Mudah-mudahan ke depan lebih komunikatif lagi sehingga ke depan lebih semangat lagi pembelajarannya untuk pembelajaran daring. Kita nikmati bersama dan kita berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa tatap muka kembali di Espero. Begitu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin berapa kemarin? Oke ya. Mengulangan itu ya. Kemarin matematika sama apa ya? Semua ulangan.